Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia kita ini ada alam yang tak bisa kita lihat. Makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia seperti jin, malaikat, dan setan. Sebagian dari mereka hanya mengamati kita. Tapi, khusus buat setan punya satu tujuan, yaitu menyesatkan manusia, sedikit demi sedikit hingga jauh dari Tuhannya. Sebagaimana pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang melakukan perbuatan maksiat dikarenakan tergoda dengan godaan setan yang menguji dalam hidupnya. Sebelum mulai, boleh banget ditekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Dikisahkan, ada seorang ahli ibadah di kalangan masyarakat Bani Israel. Ia seorang yang paling tekun beribadah pada zamannya. Pada zaman itu juga, ada 3 orang saudara laki-laki dan seorang perempuan yang masih gadis. Tidak ada saudari perempuan yang lainnya. 3 orang tersebut pergi berjihad di jalan Allah. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan meninggalkan saudari perempuan mereka itu. Mereka tidak tahu siapa yang amanah untuk menjaganya. Mereka sepakat untuk menitipkannya kepada seorang ahli ibadah. Ia seorang terpercaya. Mereka datang menghadapnya. Mereka memohon agar mereka diperkenankan menitipkan adik perempuan mereka kepadanya hingga mereka kembali dari perjalanan jihad tersebut. Ahli ibadah itu menolak. Ia berlindung kepada Allah. Namun, mereka tetap mendesak. Akhirnya, ahli ibadah itu pun mau menerima permohonan mereka seraya berkata, "Tempatkanlah ia di sebuah rumah di samping tempat ibadahku." Maka mereka pun menempatkan adik perempuan mereka itu di rumah tersebut. Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Lalu perempuan itu menetap di rumah tersebut beberapa lama. Ahli ibadah itu memberikan makanan kepada perempuan itu dari tempat ibadahnya. Kemudian memerintahkannya keluar dari rumah tersebut untuk mengambil makanan yang telah diletakkan tersebut. Lalu setan menggoda ahli ibadah itu. Setan tetap memberinya motivasi untuk berbuat kebaikan dan mendorong agar perempuan itu keluar dari rumahnya pada siang hari. Iblis menakut-nakuti. Jika ada orang lain yang melihat perempuan itu, maka pastilah mereka akan mengikutinya. Lalu setan itu berbisik, "Andai engkau bawakan makanan itu ke pintu rumah perempuan itu, tentulah balasan pahalamu semakin besar." Kemudian, ahli ibadah itu membawakan makanan ke pintu rumah perempuan itu. Ahli ibadah itu tetap tidak berbicara dengan perempuan itu. Hal seperti itu berlangsung beberapa lama. Kemudian, iblis datang. Ia memberikan motivasi kebaikan dan balasan pahala. Ia tetap mendorong seraya berkata, "Andai engkau berbicara dengan perempuan itu, mengucapkan kata-kata lembut kepadanya, karena mungkin saja perempuan itu merasa kesepian." Kemudian ahli ibadah itu mulai berbicara dengan perempuan tersebut. Ahli ibadah itu memperhatikan perempuan tersebut dari atas tempat ibadahnya. Kemudian iblis datang setelah itu. Ia berkata, "Andai engkau turun kepadanya, engkau duduk di pintu tempat ibadahmu dan berbicara kepadanya, kemudian engkau duduk di pintu rumahnya, ia berbicara denganmu, tentulah itu baik baginya." Kemudian, ahli ibadah itu turun dan duduk di pintu tempat ibadahnya. Ia bercerita dengan perempuan itu. Perempuan itu keluar dari rumahnya dan duduk di depan pintu rumahnya. Hal seperti itu berlangsung beberapa lama. Kemudian, iblis datang memberikan motivasi kebaikan terhadap yang dilakukan ahli ibadah itu terhadap perempuan tersebut. Iblis berkata, "Andai engkau keluar dari pintu tempat ibadahmu, kemudian engkau duduk mendekati dari rumahnya, engkau berbicara dengannya, maka itu tentu lebih baik baginya." Ahli ibadah itu melakukannya. Itu berlangsung beberapa lama. Kemudian, iblis datang memberikan motivasi kebaikan seraya berkata, "Andai engkau mendekatinya dan duduk di dekat pintu rumahnya, engkau berbicara dengannya dan ia tidak perlu keluar dari dalam rumahnya." Ahli ibadah itu melakukannya. Ia turun dari tempat ibadahnya, ia berhenti di depan pintu rumahnya, ia berbicara dengan perempuan itu. Mereka melakukannya beberapa saat.
Kemudian iblis datang seraya berkata, "Andai engkau masuk ke dalam rumahnya, engkau berbicara dengannya, jangan engkau biarkan ia memperlihatkan wajahnya kepada orang lain. Tentu itu lebih baik bagimu." Ahli ibadah itu masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Ia berbicara dengannya pada siang hari. Menjelang malam tiba, ia kembali naik ke tempat ibadahnya. Kemudian iblis datang. Ia terus menghiasi hingga ahli ibadah itu menyentuh paha perempuan itu dan menciumnya. Iblis terus menghiasi perbuatannya dan menggodanya hingga ahli ibadah itu berzina dan akhirnya perempuan itu hamil dan melahirkan anak. Iblis datang lalu berkata, "Apakah engkau tahu jika saudara-saudara perempuan itu tiba, sedangkan adik perempuannya mereka telah melahirkan anak darimu, apa yang akan mereka lakukan terhadapmu? Aku tidak bisa memberikan jaminan keselamatan untukmu. Pergilah engkau, ambillah anak itu, dan sembelihlah ia, kemudian kuburkan." Perempuan itu pasti akan merahasiakan perkara itu karena ia takut kepada saudara-saudaranya mengetahui perbuatannya. Ahli ibadah itu melakukannya, ia membunuh anak itu. Iblis berkata lagi, "Apakah menurutmu perempuan itu akan menyembunyikan perkara itu dari saudara-saudaranya? Engkau telah melakukan perbuatan itu, dan engkau telah membunuh anaknya. Ambillah ia, sembelihlah ia, dan kuburkan bersama anaknya." Ahli ibadah itu pun menyembelih perempuan tersebut. Kemudian ia campakkan ke dalam lubang bersama anaknya. Di atasnya ia tutup dengan batu besar. Bagian atasnya ia ratakan. Kemudian ia naik ke tempat ibadahnya dan melakukan ibadah. Tiba masanya saudara-saudara perempuan itu kembali dari perang. Mereka menanyakan tentang adik perempuan mereka. Ahli ibadah itu mengatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Ia mengucapkan belasungkawa dan menangis sambil berkata, "Ia adalah perempuan yang paling baik. Ini adalah kuburnya, tepat di depan kamu. Lihatlah." Saudara-saudara perempuan itu datang ke kubur tersebut. Mereka menangis, mereka menetap beberapa hari lamanya, kemudian mereka pergi. Ketika malam tiba, mereka tidur. Lalu iblis datang kepada mereka dalam tidur mereka dalam bentuk seorang musafir. Iblis mulai datang kepada saudara mereka yang paling tua. Ia menanyakan tentang saudari perempuan mereka. Saudara paling tua menjawab seperti jawaban sang ahli ibadah tentang kematiannya dan mereka telah melihat kuburnya. Iblis mendustakan seraya berkata, "Ahli ibadah itu tidak benar tentang saudara perempuan kamu itu. Ia telah menghamili saudari perempuan kamu, dan saudari perempuan kamu telah melahirkan seorang anak." Kemudian ahli ibadah itu menyembelih adik perempuan kamu beserta janinnya karena ia takut kepada kamu. Kemudian ia membuang ke dalam lubang yang telah ia gali di belakang pintu rumah tempat tinggal adik perempuan kamu, sebelah kanan bagi orang yang akan masuk ke rumah itu. Pergilah kamu, masuklah kamu ke dalam rumah tempat tinggal adik perempuan kamu itu. Maka kamu akan menemukannya seperti yang aku beritahukan kepada kamu. Semuanya ada di sana. Iblis juga mendatangi saudari pertengahan. Ia mengatakan kalimat yang sama. Kemudian iblis datang kepada saudara paling kecil. Ia juga mengatakan kalimat yang sama. Ketika mereka bangun dari tidur, mereka pun merasa heran terhadap mimpi mereka. Ketika mereka bertemu, salah seorang dari mereka berkata, "Malam ini saya melihat keanehan." Setiap mereka memberitahukan tentang mimpinya masing-masing. Saudara tertua berkata, "Mimpi ini tidak benar. Biarkan saja mimpi itu." Saudara paling kecil berkata, "Demi Allah, saya tidak akan pergi hingga saya datang ke tempat itu dan melihatnya." Lalu semua mereka pergi. Mereka pun sampai di rumah tersebut. Mereka membuka pintu dan mencari tempat seperti yang disebutkan dalam mimpi mereka. Mereka dapati saudari perempuan mereka beserta anaknya dalam keadaan disembelih di dalam lubang, sebagaimana yang dikatakan kepada mereka. Mereka menanyakan itu kepada sang ahli ibadah. Ia melakukan itu karena membenarkan ucapan iblis. Akhirnya, mereka membawa perkaranya kepada raja. Mereka menurunkannya dari tempat ibadahnya dan membawanya untuk disalib. Ketika mereka mengikatnya di atas kayu salib untuk dibunuh, iblis datang kepadanya seraya berkata, "Aku adalah temanmu yang telah mengujimu dengan perempuan yang telah engkau hamili. Engkau telah menyembelihnya beserta anaknya. Jika engkau patuh kepadaku hari ini dan engkau mengingkari Allah yang telah menciptakanmu dan membentukmu, maka
Aku akan melepaskanmu dari keadaanmu saat ini." Maka ahli ibadah itu pun mengingkari Allah. Ketika ahli ibadah itu kafir mengingkari Allah, maka iblis membiarkannya di tengah-tengah kaumnya. Mereka pun menyalibnya, kemudian ia mati terbunuh. Kisah ini dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 16, yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian setelah manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Al-Hasyr ayat 17, maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya, demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Kisah tersebut banyak terjadi saat ini, seperti dalam berita yang tersebar di media sosial, seperti ini, dan ini. Setan tak pernah lelah menggoda manusia, tapi Allah tak pernah lelah mengampuni ketika kita meminta ampunannya. Terkadang kita saja yang lelah meminta ampunan kepada Allah. Maka kuatkan imanmu, jangan beri celah kepada setan. Ketika berbuat dosa, maka bertaubatlah. Ketika berbuat dosa lagi, maka bertaubatlah lagi. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.